Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Nah, unsur-unsur intrinsik puisi yang pertama yaitu tema, gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Yang kedua, amanat. Amanat adalah bentuk pesan atau dalam puisi memang dapat dirumuskan sendiri, tapi ada juga yang mengutip nasihat dari orang lain. Nah, selanjutnya yaitu larik. Larik adalah kalimat prosa dalam sebuah puisi yang memiliki beraneka ragam bentuknya sebagai penyusun bait. Yang keempat yaitu bait, kumpulan dari larik atau baris yang tersusun secara harmonis. Yang kelima, sajak, disebut dengan kesamaan bunyi. Menurut KBBI, sajak adalah bentuk karya sastra yang teratur dan terikat dalam baris-barisnya. Dalam KBBI, sajak merupakan gubahan karya sastra yang sangat mendominasi baik kesepadanan bunyi, kekontrasan, keselarasan bunyi bahasa maupun kesamaan. Nah, yang keenam yaitu diksi atau bahasa terkecil. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Yang ketujuh, konotasi, digunakan untuk memperindah suatu kalimat, ungkapan pada sebuah kata. Konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Yang kedelapan yaitu gaya bahasa. Cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk karya atau rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur intrinsik prosa fiksi. Yang pertama, tema. Nah, unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar cerita yaitu tema. Unsur intrinsik cerpen sering disamakan dengan ide atau tujuan utama cerita. Yang kedua, tokoh. Dalam cerpen tentunya ada karakter yang menjadi tokoh dalam cerita. Tokoh tersebut memiliki peran yang penting untuk memperkuat alur cerpen dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Proses dalam menciptakan karakter atau citra sebuah tokoh dalam cerpen disebut penokohan. Selanjutnya yaitu alur cerita, yaitu pola pengembangan suatu cerita yang terbentuk oleh hubungannya sebab sifatnya kronologis. Contoh alur dalam cerpen itu alur maju, mundur, dan campur. Yang keempat, latar, biasa disebut dengan setting. Latar tersebut terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarangnya dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri 3, yaitu sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya gaya bahasa. Fungsi dari gaya bahasa sendiri yaitu untuk membuat cerita dalam cerpen terasa lebih nyata dan menarik pembaca, serta mempertegas gagasan dalam cerita pendek. Gaya bahasa dikenal dengan sebutan majas atau kiasan. Yang ketujuh, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Nah, jadi perbedaan unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi yaitu yang pertama, di dalam unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi terdapat tema, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua yaitu di dalam unsur intrinsik puisi terdapat larik, bait, sajak, diksi, dan konotasi, sedangkan di dalam unsur intrinsik prosa fiksi tidak ada. Nah, yang ketiga, di dalam unsur intrinsik prosa fiksi terdapat tokoh atau penokohan, latar, alur, sudut pandang, sedangkan dalam unsur intrinsik puisi tidak ada. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.